Mulaiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang sedang menyaksikan video presentasi kami serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan akhir analisis sumber daya lahan dan air dengan lokasi kajian di Daskuto di wilayah administrasi sebagian Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Kelompok 1 terdiri dari Kalvina Izumi Bunga Pratiwi, Dita Feryani Atika Saputri, Vesto Rivalino Septiovika, Iin Inayatul Yasiro, dan Kirana Wanodiaha. Kemudian latar belakang dari laporan kami yaitu diawali dengan pengertian DAS yang merupakan salah satu ekosistem yang di dalamnya terdapat interaksi komponen biotik dan abiotik yang mana DAS ini dibatasi oleh punggung bukit yang menerima mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Secara garis besar pada DAS terdiri dari beberapa bentang lahan dengan bentuk lahan tertentu yang menentukan karakteristik lahan dan air di dalamnya. Kemudian next Mbak Iin. Pada laporan kami, DAS kami yaitu DAS Kuto yang merupakan salah satu DAS yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup wilayah administrasi Kabupaten Batang, Kendal, dan sedikit kabupaten dari Banjarnegara. Masalah yang dihadapi pada DAS Kuto yaitu banjir, kekeringan, tanah longsor, kekurangan air baku saat musim kemarau, penggunaan air yang tidak sesuai kebutuhan, alih fungsi lahan, kerusakan sumber air, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sumber daya lahan. Tantangan yang dihadapi adalah perencanaan penggunaan lahan serta pemanfaatan air yang sesuai dengan kemampuan lahan, kesesuaian lahan, kebutuhan air, serta ketersediaan air secara berkelanjutan. Selanjutnya, next Mbak In. Dengan adanya permasalahan dan tantangan tersebut, maka tujuan dari laporan kami yaitu mengetahui kemampuan lahan di Daskuto, kemudian mengetahui kesesuaian lahan pertanian dan non-pertanian, kemudian mengetahui arahan penggunaan lahan di Daskuto, kemudian mengetahui ketersediaan air secara meteorologis, secara aspek permukaan, dan secara ketersediaan air tanah di Daskuto. Selanjutnya, Kemudian bab kedua yaitu menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Berikut merupakan peta satuan lahan di Daskuto. Berdasarkan hal tersebut, informasi mengenai kondisi geomorfologi ini pada suatu daerah merupakan dasar utama dalam penyusunan pengelolaan lahan. Salah satu kegunaan peta satuan unit lahan itu yaitu untuk mengevaluasi kemampuan dan kesesuaian lahan. Secara geomorfologi, Daskuto dapat dibagi menjadi bentuk lahan asal proses vulkanik, struktural, fluvial, dan fluviomarin. Satuan unit lahan di Daskuto terdiri dari igir, perbukitan, lereng atas gunung api, lereng tengah gunung api, lereng bawah gunung api, lereng datar, dataran aluvial, dataran fluviomarin, lembah lereng atas gunung api, lembah lereng tengah gunung api, lembah lereng bawah gunung api, dan lembah dataran gunung api. Gambar berikut merupakan peta kemampuan lahan di Daskuto yang merupakan hasil dari klasifikasi 10 faktor pembatas dari setiap satuan lahan yang telah ditentukan sebelumnya, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk peta. Next. Untuk kelas lereng atas gunung api termasuk kelas 4E yang menunjukkan adanya ancaman kerusakan tanah oleh erosi. Selanjutnya adalah bentuk lahan lereng tengah gunung api yang termasuk kelas 3S, di mana ada hambatan zona perakaran tanah
dan perlunya konservasi khusus serta pengelolaan tanah. Kemudian adalah lereng bawah gunung api yang termasuk kelas 2S, yang artinya ada hambatan zona perakaran tanah dan perlu konservasi sedang. Untuk lembah lereng atas gunung api termasuk 4W, memiliki ancaman kerusakan tanah oleh erosi, kelebihan air, kemudian adanya drainase buruk, dan perlu konservasi. Untuk lembah lereng tengah gunung api termasuk 4W, yang artinya adanya ancaman kerusakan tanah oleh erosi, kelebihan air, drainase buruk, dan perlu konservasi. Untuk lembah lereng bawah gunung api termasuk 2W, yang memiliki hambatan di zona perakaran tanah, kelebihan air, drainase buruk, dan perlu konservasi sedang. Untuk bentuk lahan igir termasuk 4E, yang artinya memiliki ancaman kerusakan tanah oleh erosi dan perlu adanya konservasi. Untuk bentuk lahan perbukitan termasuk 3E, yang artinya adanya hambatan dari zona perakaran tanah, ancaman bahaya erosi, dan perlu pengelolaan. Untuk bentuk lahan bukit termasuk 3E, artinya memiliki hambatan di zona perakaran tanah dan ancaman bahaya erosi, serta perlu pengelolaan. Untuk bentuk lahan lereng datar termasuk 2S, yang termasuk zona perakaran dangkal dan perlu konservasi sedang. Untuk bentuk lahan dataran aluvial termasuk 1W, yang artinya memiliki ancaman erosi kecil, zona perakaran dalam, drainase yang baik, subur, kelebihan air, dan perlu pengelolaan dan konservasi. Untuk yang terakhir adalah dataran fluvial marin yang termasuk 1W, dan artinya memiliki ancaman erosi yang kecil, zona perakaran yang dalam, drainase baik, subur, kelebihan air, dan tetap perlu adanya pengelolaan serta konservasi. Oke, selanjutnya mengenai analisis kesesuaian lahan, yang pertama yaitu kesesuaian lahan pertanian padi sawah. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kesesuaian lahan diperoleh 4 kelas kesesuaian lahan di Daskuto, yaitu kelas S1 sangat sesuai sebanyak 21% atau seluas 7.202 hektar, lahan kelas S2 cukup sesuai 3%, lahan kelas S3 atau sesuai marginal 12%, dan lahan dengan kelas N atau tidak sesuai sebanyak 64%. Lahan yang sesuai dengan pertumbuhan padi sawah di Daskuto itu berada di dataran aluvial, dataran fluviomarin, dan lembah dataran gunung api. Sebagian besar di Daskuto itu memiliki kelas kesesuaian lahan S1 sebanyak 21% dan tidak sesuai sebanyak 64%. Hal ini menunjukkan bahwa kelas tidak sesuai atau N memiliki persentase tertinggi sehingga Daskuto memiliki daya dukung relatif rendah terhadap tanaman pertanian padi sawah. Hanya ada beberapa yang sangat sesuai, yaitu di wilayah dataran. Nah, berikut merupakan peta kesesuaian lahan pertanian padi sawah. Baik, selanjutnya mengenai kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Daskuto. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lahan, diketahui bahwa terdapat 4 kelas kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Daskuto, yaitu kelas S1, kelas S2, kelas S3, dan kelas N. Lahan dengan kelas kesesuaian S1 berada di bukit, dataran aluvial, dataran fluviomarin, lembah lereng bawah gunung api, dan lereng datar. Dari hasil penilaian tersebut juga diketahui pula bahwa sebagian besar lahan di Daskuto memiliki kelas kesesuaian lahan S3 dan N. Hal tersebut menunjukkan bahwa lahan di Daskuto memiliki daya dukung yang relatif rendah untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Selanjutnya, berikut peta hasil dari penilaian kesesuaian lahan di Daskuto yang terbagi menjadi 4 kelas. Selanjutnya. Untuk kesesuaian lahan non pertanian sendiri, kami memutuskan bahwa untuk kesesuaian lahan non pertanian, yaitu kami mengambil permasalahan pada budidaya perikanan, yang mana sebenarnya pada Daskuto itu memiliki sumber daya air yang mencukupi. Untuk karakteristik lahan pada budidaya perikanan sendiri, untuk lahan yang sesuai, yaitu harus memperhatikan parameter dengan topografi yang datar, kemudian dekat sungai karena sebagai sumber air,
kemudian jenis tanah aluvial dengan tekstur lempung, liat, berpasir, serta pada penggunaan lahan berupa tegalan atau ladang, atau yang jauh dari pemukiman untuk menghindari limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan hasil dari pembobotan yang telah kami lakukan, eee, ditunjukkan bahwa lahan yang sesuai yaitu pada bentang lahan fluvial, yakni bentuk lahan dataran aluvial di dekat lembah sungai, serta di wilayah bentuk lahan fluvial marin yang memiliki topografi datar dan dekat dengan aliran sungai. Sementara itu, untuk kelas lahan yang tidak sesuai atau kurang sesuai ditunjukkan pada wilayah bentang lahan vulkanik, pada bentuk lahan lereng, lembah lereng gunung api, bentuk lahan igir, serta perbukitan. Selanjutnya, nah berikut, hasil kesesuaian budidaya perikanan pada Das Kuto. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu analisis mengenai ketimbangan lahan. Analisis mengenai ketimbangan lahan ini dilakukan dengan overlay kelas kemampuan lahan dengan penggunaan lahan yang ada di Das Kuto. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan penggunaan lahan pertanaman, terutama di Igir, lembah lereng atas gunung api, lembah lereng tengah gunung api, dan lembah lereng atas gunung api. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar luas penggunaan pada masing-masing unit lahan tersebut itu merupakan tanaman pertanian, di mana seharusnya pada kelas kesesuaian lahan 4 itu pertanian perlu diperhatikan dengan penggunaan lahan pertanian yang terbatas seperti itu. Kemudian permukiman pada Igir juga kurang sesuai peruntukannya karena Igir sendiri itu memiliki kemiringan yang curam. Kemudian rekomendasi penggunaan lahan. Penggunaan lahan berupa tanaman pertanian lebih cocok ditanam di kelas kemampuan lahan 1, 2, dan 3. Pertanian intensif dan sangat intensif cocok pada kelas kemampuan lahan 1 dan 2, yaitu pada dataran fluviomarin, dataran aluvial, lembah lereng bawah gunung api, lereng bawah gunung api, dan lereng datar. Pada kelas penggunaan lahan 3 diperhatikan penggunaannya karena di sini tingkat pertanamannya atau tingkat tanaman pertanian itu memiliki kelas yang intensif gitu. Jadi harus diperhatikan luasan dari tanaman pertanian. Pertanian intensif dan sangat intensif itu tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahan 4 karena pada kelas kemampuan 4 ini memiliki ciri dengan pertanaman yang terbatas. Nah, pengelolaan pertanian ini dilakukan agar menuju keberlanjutan. Maka dalam pengelolaannya itu perlu memperhatikan faktor pembatasnya. Lanjut, ketersediaan air meteorologis. Perhitungan curah hujan regional atau ketersediaan air meteorologis dengan probabilitas 80% dan 60% memiliki rata-rata 213 mm dan 283 mm. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak mungkin menunjukkan curah hujan yang rata-rata tinggi, namun cenderung sedang. Berdasarkan metode yang digunakan yaitu metode isohed, hujan di Das Kuto diasumsikan terdistribusi secara merata dan merata di antara kedua garis isohed tersebut. Metode yang digunakan memiliki akurasi yang tinggi dalam menghitung rata-rata kedalaman hujan pada suatu daerah tertentu dibandingkan dengan metode polygon Thiessen dan metode aritmatika. Berikut merupakan rataan curah hujan yang berupa peta isohed setiap bulannya dengan probabilitas 80% dan 60%. Lanjut, In. Seperti yang bisa dilihat pada share screen, berikut merupakan peta isohed dengan probabilitas 60% dimulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Lanjut, In. Nah, sedangkan
Berikut peta isohyet dengan probabilitas 80% dalam interval bulan Januari hingga Desember. Lanjutin. Perhitungan evapotranspirasi. Hasil perhitungan pada tabel menunjukkan bahwa setiap bulan memiliki nilai evapotranspirasi yang berbeda. Nilai evapotranspirasi sebanding dengan suhu rata-rata bulanan. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi nilai EP, dan sebaliknya jika nilai EP tertinggi pada bulan Oktober dan terendah pada bulan Februari. Indeks termal digunakan untuk mendapatkan nilai koefisien lokasi. Suhu udara dipengaruhi oleh radiasi matahari. Intensitas radiasi matahari bervariasi dari bulan ke bulan dalam setahun. Radiasi matahari dengan intensitas tinggi menyebabkan suhu naik dan lebih banyak air yang menguap ke udara. Hasil penyesuaian menentukan waktu evapotranspirasi tertinggi pada bulan November dan terendah pada bulan Agustus. Next. Berikut merupakan tabel perhitungan neraca air meteorologis dengan probabilitas 60. Lanjut MC. Lanjutin. Nah, berikut juga perhitungan neraca air meteorologis dengan probabilitas 80% beserta grafik pada slide selanjutnya. Lanjut ini. Nah, neraca air das Kuto dengan metode Thorne White pada probabilitas 80% menunjukkan sedikit nilai yang berupa defisit pada bulan Juli hingga bulan Oktober. Lanjutin. Next, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketersediaan air permukaan di Das Kuto. Ketersediaan air permukaan di Das Kuto ditentukan dari nilai direct runoff yang diperoleh dari nilai surplus pada perhitungan neraca air meteorologi sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa nilai DRO pada probabilitas 60% dan probabilitas 80% memiliki nilai tertinggi pada bulan Februari. Hal tersebut terjadi karena curah hujan pada bulan tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, sehingga nilai surplus pada bulan tersebut akan tinggi pula. Ketersediaan air dengan DRO memiliki hubungan berbanding lurus, sehingga pada bulan Februari ketersediaan air di Das Kuto juga akan tinggi dibandingkan pada bulan lainnya. Kemudian ketersediaan air di bulan Agustus pada probabilitas 60% dan bulan Juli pada probabilitas 80% memiliki nilai yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan bulan lainnya. Hal tersebut terjadi karena pada bulan tersebut mengalami defisit air yang menyebabkan ketersediaan air di bulan tersebut hanya mendapat imbuhan dari bulan sebelumnya. Selain itu, defisit yang terjadi di bulan Agustus hingga Oktober pada probabilitas 60% dan bulan Agustus hingga November pada probabilitas 80% menyebabkan tidak adanya debit aliran di bulan September hingga Oktober pada probabilitas 60% dan bulan September hingga November pada probabilitas 80%. Selanjutnya, untuk potensi air tanah sendiri pada Das Kuto menunjukkan bahwa secara garis besar jika dilihat dari jika dilihat dari administrasinya, secara garis besar sumber daya air tanah pada Das Kuto menunjukkan hasil ketersediaan air tanah rendah pada beberapa kecamatan. Namun hal ini tidak mempengaruhi ketersediaan air tanah secara menyeluruh karena luas administrasi dari kecamatan yang memiliki air tanah rendah tersebut tidak memiliki luas wilayah yang besar. Berdasarkan hasil perhitungan potensi air tanah sendiri, potensi air tanah rendah, berdasarkan imbuhan hujan probabilitas 60%, yaitu berada di Kecamatan Banyu Putih, Blado, Limpung, Sukorejo, Weleri, Rawasari, dan Batur. Sementara potensi air tanah rendah berdasarkan imbuhan hujan probabilitas 80% berada di Kecamatan Banyu Putih, Blado, Grinsing, Limpung, Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Rawasari, Weleri, dan Batur. Kemudian, untuk wilayah yang memiliki potensi air tanah
tinggi menunjukkan sebagian besar berada di morfologi wilayah maaf, maksud saya untuk wilayah yang memiliki potensi air tanah rendah tersebut, bagian besar menunjukkan berada di morfologi wilayah utara berupa dataran rendah dan pesisir. Untuk wilayah dengan ketersediaan air tanah yang tinggi, secara umum atau sebagian besar ditemukan pada dataran tinggi dan kaki pegunungan yang menunjukkan pada wilayah selatan dari Das Kuto. Berdasarkan hasil perhitungan potensi air tanah tinggi berdasarkan imbuhan hujan probabilitas 60%, yakni berada di Kecamatan Bawang, Grinsing, Tersono, dan Plantungan. Sementara potensi air tanah tinggi berdasarkan imbuhan hujan probabilitas 80% berada di Kecamatan Bawang dan Tersono. Selanjutnya, berikut hasil dari pemetaan ketersediaan potensi air tanah yang telah kami lakukan. Selanjutnya, untuk kebutuhan air yang dianalisis adalah kebutuhan air domestik dan non-domestik. Untuk kebutuhan air domestik, mempertimbangkan jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk Das Kuto untuk setiap kecamatan termasuk lebih dari 20.000 penduduk yang menjadikannya termasuk dalam kategori kota kecil, sehingga untuk kebutuhan air rata-rata yang digunakan dalam perhitungan adalah 90 liter per orang per hari. Hasil dari perhitungan kebutuhan air domestik menurut grafik, yang tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Bawang dan untuk yang terendah adalah dimiliki oleh Kecamatan Belado. Untuk total kebutuhan air domestik adalah sebesar 9.071.954,55 meter kubik per tahun. Next. Untuk kebutuhan air pertanian, dalam hal ini adalah kebutuhan irigasi, dibagi menjadi 3 menurut penggunaan lahan yang dominan pada Das Kuto, yakni adalah sawah, tegalan, dan juga perkebunan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kebutuhan air sawah tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Tersono, kemudian untuk kebutuhan air tegalan tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Bawang, dan untuk kebutuhan air perkebunan tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Plantungan. Untuk total kebutuhan air untuk pertanian adalah sebesar 288.567,681 meter kubik per tahun. Next. Untuk kebutuhan air peternakan, di sini mempertimbangkan jumlah ternak besar, yaitu adalah kerbau, sapi, kuda. Untuk ternak sedang, itu adalah babi, kambing, domba. Dan untuk ternak kecil adalah unggas, baik itu ayam maupun bebek. Dan untuk hasil perhitungan yang dalam grafik menunjukkan bahwa yang tertinggi kebutuhan air peternakannya dimiliki oleh Kecamatan Bawang karena didominasi oleh jumlah ternak besar yang tinggi. Kemudian untuk kebutuhan air peternakan tertinggi kedua dimiliki oleh Kecamatan Tersono yang didominasi oleh jumlah ternak kecil yang tinggi di antara kecamatan-kecamatan yang lainnya. Untuk kebutuhan air peternakan tertinggi ketiga dimiliki oleh Kecamatan Reban dengan ternak besar dan kecil dengan jumlah yang cukup tinggi di antara kecamatan lainnya. Next. Untuk kebutuhan air perikanan menunjukkan bahwa data 11 dari 13 kecamatan tidak memiliki lahan perikanan, sehingga hanya ada Kecamatan Grinsing dan Rowosari yang menunjukkan bahwa kebutuhan airnya untuk Kecamatan Grinsing adalah 145,16 meter kubik per tahun, dan untuk Kecamatan Rowosari adalah sebesar 132,62 meter kubik per tahun, dan untuk total dari kebutuhan air perikanan adalah sebesar 277,78 meter kubik per tahun. Next. Untuk kebutuhan air sekolah dan hotel, di sini sekolah mempertimbangkan jumlah siswa, di mana hasil perhitungan menunjukkan dalam grafik bahwa Kota Kendal termasuk dalam yang tertinggi karena jumlah siswa yang paling tinggi di antara kecamatan yang lainnya, dan untuk total kebutuhan air sekolah adalah 458.341,45 meter kubik per tahun,
Dan untuk kebutuhan air hotel, di sini mempertimbangkan jumlah kamar, dan data menunjukkan bahwa 6 dari 13 kecamatan tidak memiliki hotel. Hasil perhitungan sendiri menunjukkan bahwa Kecamatan Banyu Putih memiliki kebutuhan air hotel yang paling tinggi karena jumlah kamar yang lebih tinggi di antara kecamatan yang lainnya. Untuk total kebutuhan air hotel adalah 16.315,5 meter kubik per tahun. Next. Lalu ada tempat ibadah dan fasilitas kesehatan, di mana tempat ibadah mempertimbangkan jumlah dari masjid, musola, dan gereja. Kemudian hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kecamatan Bawang memiliki kebutuhan air untuk tempat ibadah paling tinggi, sedangkan untuk yang terendah dimiliki oleh Kecamatan Belado dan Kecamatan Batur. Untuk total kebutuhan air tempat ibadah adalah 1.157,78 meter kubik per tahun. Dan untuk kebutuhan air fasilitas kesehatan, mempertimbangkan jumlah tempat tidur dari puskesmas dan rumah sakit dari setiap kecamatan, dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kecamatan Limpung termasuk memiliki kebutuhan air fasilitas kesehatan yang tertinggi, dan total kebutuhan air untuk fasilitas kesehatan adalah sebesar 22.119 meter kubik per tahun. Next, untuk kebutuhan air industri, termasuk dalam kebutuhan non-domestik juga, mempertimbangkan jumlah karyawan dan jumlah hari kerja selama 1 tahun. Hasil perhitungan dalam grafik menunjukkan bahwa yang tertinggi kebutuhan air untuk industri dimiliki oleh Kecamatan Limpung, dan untuk yang terendah dimiliki oleh Kecamatan Batur. Next. Hasil dari pengolahan data lebih lanjut dalam diagram pie berikut menunjukkan bahwa sektor domestik mendominasi di antara sektor yang lainnya karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terus meningkat. Untuk sektor yang tertinggi kedua dimiliki oleh peternakan karena dipengaruhi oleh jumlah ternak yang besar. Untuk sektor yang tertinggi ketiga dimiliki oleh sekolah karena juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang turut meningkatkan jumlah siswa maupun sekolah. Untuk sektor tertinggi keempat dimiliki oleh pertanian yang dipengaruhi oleh luas lahan pertanian yang memiliki hubungan berbanding lurus dengan kebutuhan air pertanian itu sendiri. Untuk sektor tertinggi kelima dimiliki oleh industri karena adanya perkembangan dan juga pertumbuhan pesat dari kegiatan ekonomi dalam industri itu sendiri. Next. Jumlah dari kebutuhan air dan ketersediaan air kemudian dibandingkan dan menghasilkan neraca air existing untuk probabilitas 60 di sebelah kiri dan untuk probabilitas 80 di sebelah kanan. Yang keduanya sama-sama menunjukkan adanya surplus air karena ketersediaan masih dominan lebih tinggi dibandingkan dari kebutuhan air. Next. Kemudian hasil dari perhitungan indeks penggunaan air dalam bentuk persentase pada grafik probabilitas 60 di sebelah kiri maupun probabilitas 80 di sebelah kanan sama-sama menunjukkan bahwa ada beberapa bulan saat kemarau yang menunjukkan kondisi kekurangan air yang terlihat pada grafik, seperti pada grafik probabilitas 60 yaitu pada bulan Juli sampai November, untuk probabilitas 80 pada bulan Juni hingga Desember, yang menunjukkan bahwa hasil pengklasifikasian IPA untuk tahunan menunjukkan yang kelas 4 itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan bahwa ada kekurangan air di bulan-bulan kemarau. Next. Rekomendasi pengelolaan sumber daya air. Kami membagi analisis ini menjadi 3 untuk rekomendasinya, yaitu adalah fakta, masalah, dan solusi. Untuk faktanya sendiri, jumlah penduduk akan terus meningkat, sementara penggunaan lahan juga akan semakin bervariasi, dan kuantitas air tidak bertambah. Untuk masalahnya sendiri, yaitu adalah kebutuhan domestik maupun non-domestik terus meningkat, dan pengaruh dari penggunaan lahan terhadap kualitas air juga semakin tinggi terhadap kualitas air, dan juga kualitas air yang menurun. Untuk solusinya, pengelolaan air dapat menggunakan basis zona DAS, yaitu zona hulu, tengah, dan hilir.
Untuk hulu dapat dijadikan memiliki prioritas yang tinggi dengan menggunakan strategi konservasi hutan alam maupun sungai bagian hulu maupun wilayah bagian hulu itu sendiri untuk mempertahankan kualitas air. Untuk zona tengah sendiri dapat dilakukan penguatan regulasi, baik itu pembatasan penggunaan lahan, penguatan regulasi penggunaan air oleh pihak penggunaan itu sendiri. Untuk hilir, dapat dilakukan pengelolaan limbah air dengan banyaknya sektor industri yang tumbuh serta permukiman yang ada, dan juga diperlukan kontrol penggunaan air untuk setiap sektor, baik itu domestik, irigasi, non-irigasi, dan non-domestik. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, pertama itu ada satuan lahan. Berdasarkan hasil evaluasi sumber daya lahan pada Daskuto, karakteristik lahan yang dapat digolongkan menjadi satuan lahan seperti lereng atas gunung api, lereng tengah gunung api, lereng bawah gunung api, lembah lereng atas gunung api, lembah lereng tengah gunung api, lembah lereng bawah gunung api, igir, perbukitan, bukit, lereng datar, dataran aluvial, dataran fluviomerin. Metode analisis yang digunakan dalam evaluasi sumber daya lahan, terutama pada aspek satuan lahan, yakni adalah analisis matching. Selanjutnya ada kemampuan lahan. Kemampuan lahan pada Daskuto dinilai cukup baik. Hal tersebut dikarenakan 13 satuan lahan pada umumnya sebagian besar berada pada level 3. Pada kategori 3, memiliki potensi untuk berbagai tanaman intensif, serta potensi untuk penggunaan dan pertanian. Akan tetapi, kelas kemampuan lahan 3 banyak ditemukan pada perbukitan, bukit terisolasi, dan lereng tengah gunung api. Faktor penghambat kelas ini yaitu ancaman erosi yang terjadi pada perbukitan dan bukit terisolasi akibat faktor topografi lereng yang landai hingga terjal, material batuan, dan karakteristik tanahnya yang mudah tererosi. Selanjutnya ada kesesuaian lahan pertanian dan non-pertanian. Kesesuaian lahan pertanian pada Daskuto ditunjukkan dengan hasil penilaian yang diketahui terhadap kesesuaian lahan untuk tanaman padi diperoleh 4 kelas kesesuaian lahan di Daskuto, yaitu kesesuaian lahan S1 sangat sesuai seluas 7.202 hektar atau sama dengan 21%. Selanjutnya lahan kelas S2 cukup sesuai seluas 1.053 hektar atau sekitar 3%. Lahan kelas S3 sesuai marginal seluas 4.303 atau sama dengan 12%. Dan lahan kelas N atau tidak sesuai seluas 22.084 atau setara dengan 64%. Lahan yang kesesuaian dengan pertumbuhan padi di Daskuto yaitu terdapat pada dataran aluvial, dataran fluviomerin, dan lembah dataran gunung api. Sedangkan hasil penilaian yang diketahui bahwa terdapat 4 kelas kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Daskuto, yaitu kelas S1 sangat sesuai seluas 8.907 hektar atau setara dengan 26%. Kelas S2 cukup sesuai seluas 1.067 hektar atau 3%. Kelas S3 sesuai marginal seluas 13.490 hektar atau setara dengan 39%. Serta kelas N tidak sesuai seluas 11.178 hektar atau setara dengan 32%. Lahan dengan kelas kesesuaian S1 sangat sesuai. Hasil analisis menunjukkan bahwa Daskuto memiliki potensi untuk pengembangan budidaya perikanan darat di bagian tengah dan hilir cekungan atau DAS. Wilayah S1 dan S2 dapat membuat suatu rekomendasi penggunaan lahan untuk pengembangan budidaya perairan darat berdasarkan karakteristik tanah masing-masing dan produktivitas yang lebih tinggi serta potensi keuntungan. Areal setingkat S3 masih dapat digunakan sebagai area budidaya, namun tidak dianjurkan karena memerlukan area budidaya yang lebih tinggi untuk mengatasi faktor pembatas. Area kelas N tidak direkomendasikan karena faktor pembatas yang lebih tinggi, peningkatan biaya penanaman, dan risiko kegagalan yang lebih tinggi. Next, in. Selanjutnya ada ketimpangan kemampuan lahan dan rekomendasi penggunaan lahan. Analisis usulan atau arahan penggunaan lahan di Daskuto dilakukan dengan metode superposisi peta penggunaan lahan dan tingkat kapasitas lahan. Analisis kesesuaian penggunaan lahan
pertanian dan non-pertanian juga mendukung pemberian rekomendasi dan atau petunjuk penggunaan lahan. Penggunaan lahan berupa tanaman pangan lebih sesuai untuk budidaya pada kelas kapasitas lahan 1, 2, dan 3. Namun dalam kategori penggunaan lahan ketiga, penggunaan diperhitungkan. Sedangkan jenis penggunaan lahan keempat memiliki ciri-ciri penanaman terbatas, pertanian intensif dan sangat intensif tidak sesuai dengan kapasitas tanah pada tingkatan 4. Untuk mencapai keberlanjutan, pengelolaan pertanian harus memperhatikan faktor pembatas, analisis rekomendasi atau arahan penggunaan lahan, juga didasarkan pada tingkatan kesesuaian lahan, misalnya untuk tanaman padi yang menanam padi sawah. Ketersediaan air meteorologis, tersediaan air meteorologis pada rata-rata curah hujan yang dihitung di daerah dengan probabilitas 80 dan 60% adalah 213 mm dan 283 mm per tahun. Hal yang menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk merepresentasikan curah hujan rata-rata tinggi. Berdasarkan metode yang digunakan, yaitu metode isohyet, diyakini bahwa curah hujan di Das Kuto tersebar merata antar kedua isoterm tersebut dibandingkan dengan metode Polygon Thiessen dan metode aritmatika. Metode yang digunakan memiliki akurasi yang lebih tinggi untuk menghitung rata-rata kedalaman curah hujan suatu daerah tertentu, namun hasil yang dibutuhkan oleh metode tersebut memiliki RMS atau root mean square yang lebih kecil. Debit ketersediaan air berbanding lurus dengan DRO, sehingga ketika nilai DRO tinggi, maka ketersediaan air juga tinggi. Oleh karena itu, jumlah air yang tersedia di Das Kuto pada bulan Februari lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lainnya. Volume air pada bulan Februari adalah 139,167 meter kubik dengan probabilitas 60 dan volume air yang tersedia pada probabilitas 80. Dibandingkan bulan-bulan lainnya, probabilitas ketersediaan air pada bulan Agustus adalah 60% dan probabilitas pada bulan Juli adalah 80%. Lanjut nih. Potensi air tanah. Berdasarkan hasil perhitungan potensi air tanah dapat diketahui bahwa jumlah air tanah tersedia untuk setiap ruas jalan yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik geologi dan bentang alam masing-masing di subwilayah pada Das Kuto. Namun secara umum sumber daya air tanah di Das Kuto menunjukkan bahwa ketersediaan air tanah di beberapa kabupaten masih rendah. Potensi air tanah terendah berdasarkan kemungkinan terbentuknya hujan 60%, yaitu seperti pada share screen. Selanjutnya kebutuhan air. Hasil pengolahan dari total kebutuhan air menurut industri menunjukkan bahwa industri dengan air tertinggi adalah rumah tangga, diikuti peternakan dan diikuti oleh sekolah dan pertanian, serta sektor industri yang meningkat sebesar 1%. Rekomendasi pengelolaan air, solusi yang dapat dijadikan jalan keluar untuk pengelolaan sumber daya air adalah dengan mengontrol penggunaan air dan menggunakan teknik pengelolaan sumber daya air untuk mencapai penggunaan air yang berkelanjutan. Lanjutin. Saran dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok 1, yakni penelitian kali ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang lumayan dominan. Minimnya kelengkapan dari data sekunder, minimnya kelengkapan data sekunder dari studi, instansi atau instansi terafiliasi memaksa data dan variabel yang digunakan juga didasarkan pada asumsi yang berbasis pengetahuan dan perbandingan dengan lokasi yang memiliki karakteristik wilayah yang sama. Dengan demikian, hasil untuk penelitian ini tidak disesuaikan jika digunakan sebagai referensi untuk aplikasi di bidang ini, dan lebih diutamakan untuk pengetahuan yang terkait dengan analisis serta pengelolaan data menggunakan metode khusus untuk menilai sumber daya lahan dan air. Ya, selanjutnya kembali ke Iin. Oke, baik. Berikut daftar pustaka yang sudah digunakan. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.